Yang pasti nanti kalau gue kan berkomitmen satu kantor pengen turun ke jalan nih. Kalau misalnya ada demo-demo besar lanjutan. Jadi nanti gue akan invite lewat community tab. Kita bareng-bareng dateng ikut demo. Bahwa anak-anak muda juga harus berkontribusi nih kita-kita yang cuma biasa ada di internet doang ini ya. Lu bayangin ya, keluar duit buat beli unit apartemen, dijanjiin dapat tempat tinggal bagus, tiba-tiba di tengah pembangunan proyek apartemennya tuh tiba-tiba mangkrak. Dan lu akhirnya harus tinggal di gedung belum jadi tersebut karena seluruh harta lu ya udah masuk semua ke pembangunan gedung tersebut. Jadi sama kayak lu tiba-tiba pilih presiden, presidennya kurang gitu. Nah mirip dah lu karena lu harus tinggal karena udah selesai masa pemilunya ya kan. Tapi halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan di video kali ini kita kembali lagi dengan aku Tolo lagi. Dan tenang aja, gue di sini nggak lagi bahas soal masalah yang ada di Bekasi, tapi yang sekarang mau gue bahas itu adalah masalah yang sedang menghantui negara Cina. Karena ternyata di Cina itu ada satu problem yang menurut gue cukup tidak masuk akal, karena kasusnya itu terjadi di sektor yang dari dulu terjadi terus-menerus gitu ya. Yang bukan lain adalah problematika housing ataupun perumahan di Cina. Karena kayaknya kalau udah pernah gue bahas juga sebenarnya, kalau di Cina itu kan sempat ada yang namanya tofu building alias bangunan tapi kayak tahu Sumedang konsepnya. Dari luar kayaknya keras, tapi pas dipegang ternyata lembek. Lu bayangin apartemen-apartemen pencakar langit di Cina, itu ada yang kelihatannya bagus-bagus tapi pas dipegang temboknya itu kopong. Ada yang terbuat dari styrofoam, ada yang rapuh dan pokoknya sangat-sangat tidak masuk akal buat jadi tempat huni para manusia. Tapi di sini gue bukan ngomongin gedung tahu yang ada di Cina, tapi yang sekarang mau gue bahas adalah soal banyaknya unit housing kayak apartemen di Cina yang lagi dibangun, udah ada yang booking, udah ada yang bayarin unitnya, tapi si pembeli unit yang udah keluar duit buat beli unit apartemen itu ataupun rumah itu malah nggak dapet unit rumahnya. Alias proyek apartemen yang udah mereka beli itu mangkrak tanpa ada hasil apapun. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Sebenarnya kalau ngomongin industri properti di Cina, sebenarnya udah nggak heran sama sekali kalau ada yang bilang industrinya itu sangat-sangat bobrok. Gimana enggak ya? Kayak yang tadi gue bilang di awal video, di sana itu ada fenomena gedung-gedung kayak tahu yang sama sekali nggak aman buat dihuni manusia karena konstruksinya yang ancur-ancuran, nggak ada safety-safety-nya. Nah tapi yang kali ini mau gue bahas itu bukan cuma sekedar bangunan yang kurang oke kualitasnya, tapi bahkan di taraf ini itu udah ada banyak kasus di mana pembeli-pembeli apartemen itu nggak dapet apa yang mereka udah bayarkan, alias mereka cuma keluar duit buat ngeliatin proyek mangkrak tanpa diganti rugi, tanpa dikasih kompensasi apapun, dan pokoknya mereka sangat-sangat dirugikan dengan adanya problem ini. Oke, kalau ngomongin topik yang satu ini, gue coba kasih backgroundnya dulu bahwa industri properti atau real estate di Cina itu gede banget, cukup merata juga di kota-kota besar, dan dari nilai industrinya pun gede banget karena per 2021 itu sektor properti di Cina menyumbangkan 23,6% GDP. Yang kalau kita lihat ke datanya S&P Global Ratings, penjualan sektor real estate itu nilainya sampai ke angka 9,7 triliun yuan. Atau sekitar 22.000 triliun rupiah. Jadi emang nilainya gede banget. Tapi di balik nilainya segede itu, kan jelas datanya juga di backup dengan jumlah warga Cina yang memang tentunya sebesar itu. Supply-nya tentunya makin banyak terus dan demand-nya juga semakin banyak terus dari waktu ke waktu. Tapi nyatanya ternyata dengan nilai yang terkesan besar itu ada masalah yang lebih besar di dalamnya. Jadi fenomena yang bakal gue bahas di sini adalah Lanweilu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dibilang bangunan dengan bad ending. Atau ya bangunan yang kagak jadi bangunannya, cuma ada rangkanya doang. Jadi selain dari bangunan lembek kayak tahu yang udah pernah gue bahas di beberapa tahun lalu, di Cina juga ada fenomena lain mengenai properti yang adalah pembangunan apartemen yang berakhir mangkrak dengan uang pembeli yang udah masuk semua ke proyek tersebut sebenarnya. Nah fenomena ini juga nggak terjadi di satu atau dua daerah doang, karena pada faktanya setidak-tidaknya ada 100 kota yang terdampak sama fenomena yang satu ini. Yang mayoritasnya itu terjadi di daerah Henan, di Hunan, Jiangxi, Guangdong, Shandong, Sichuan, Chongqing, dan juga puluhan kota lainnya yang ada di Cina. Lu bayangin satu proyek mangkrak kita, Mekarta aja sebenarnya udah bikin cukup pusing ya. Nah di Cina ini ada setidaknya 100 kota yang terdampak sama masalah proyek mangkrak. Yang di satu kota juga belum tentu cuma satu proyek doang yang mangkrak, tapi bisa beberapa proyek sekaligus dalam satu kota yang sama, lu bayangin. Biar kalian kebayang sama kejadian Lanweilu ini, gue coba kasih beberapa kasus nyatanya. Supaya kalian tahu segimana menderitanya orang-orang di Cina yang terdampak sama masalah ini. Nah kita lihat yang paling bikin heran lah. Karena kasus yang satu ini tuh terjadi di salah satu kota terbesar di Cina. Dan itu adalah Shanghai.
Lu bayangin kota terbesar dan semaju Shanghai itu bahkan juga punya proyek mangkrak. Yang nilai proyeknya juga sebenarnya nggak main-main sama sekali. Jadi kesaksian ini tuh dibagikan sama seorang perempuan muda di tahun 2023 namanya Daisy Su. Jadi si Daisy ini tuh beli sebuah unit apartemen dari proyek Royals Garden. Yang kalau lu lihat foto-foto promosinya sih cukup mewah dan terkesan elegan banget apartemennya. Dan dia itu beli unit apartemennya dengan sistem cicilan. Yang harga unitnya itu ada di sekitar $495.000 atau kalau dirupiahkan mungkin di sekitar 9 miliar di tahun 2023. Dan di bayangannya si Daisy Su ini pasti oke dong. Promosi apartemennya oke, harganya juga nggak yang mahal banget kalau ngelihat harga pasaran di Shanghai. Tapi nggak yang murah-murah banget juga. Tapi pada kenyataannya, foto 3D apartemen yang dipromosikan sama developernya itu nggak kunjung selesai sampai tanggal yang dijanjikan. Dan dari mata orang awam aja, kita bisa lihat kalau gedungnya itu ya mangkrak banget tanpa terlihat udah mau jadi gitu. Nggak ada tanda-tandanya. Walaupun sebenarnya sudah lewat tanggal jadinya. Sedangkan di sisi lain, dengan gedung yang mangkrak, ini si Daisy sendiri itu masih harus bayar cicilan unit apartemennya sebesar $1.300 per bulan atau sekitar 18 jutaan rupiah. Dan kalau kalian bingung kenapa nggak dibayar aja sembari nunggu apartemennya jadi, ya sebenarnya $1.300 itu per bulan guys. Kan kalau apartemennya udah jadi, dengan $1.300 per bulan itu anggapannya dia kayak keluar duit buat bayar sewa rumah sampai akhirnya lunas di masa depan. Sedangkan dengan keadaan dia yang sekarang, yang harus bayar $1.300 per bulan buat apartemen yang belum jadi, di sisi lain kan dia juga tetap butuh tempat tinggal sendiri gitu ya, untuk sembari menunggu apartemennya jadi. Jadi bisa dikatakan kayak double pengeluaran lah, buat sewa tempat tinggal dan buat bayar cicilan apartemen. Dan sebenarnya praktek jual beli properti yang belum jadi juga sebenarnya udah lumrah terjadi di mana-mana, terutama di Cina, di Indonesia juga ada. Walaupun kalau ngomongin beli rumah belum jadi juga gue sendiri pun kan juga beli rumah pas belum jadi di BSD. Dan ya sebenarnya jadi-jadi aja rumahnya. Dan ya sama dengan di Cina keadaannya, di sana juga 90% jual properti itu ya dilakukan sebelum propertinya jadi, karena kan kayak crowdfunding gitu ya. Tapi yang jadi masalah pada kasus ini adalah ketika di tahun 2020 Cina itu nyetop pemberlakuan pinjam mudah terhadap pengusaha. Karena kalau lu pada belum tahu, para developer di Cina itu gampang banget buat minjem duit. Apalagi dulu properti di Cina itu mahal-mahal banget harganya sebelum bubble-nya pecah kayak sekarang. Jadi ini misalnya gue punya usaha developer properti dan lagi ngebangun apartemen A. Nah sebelum apartemen A ini kelar, dulu itu gue bisa minjem duit ke pemerintah dengan mudah buat membangun apartemen B, apartemen C, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya lu bayangin dengan sistem kayak gitu, seberapa tidak amannya industri properti di Cina pada saat itu. Dan ya bener aja sebenarnya, dengan disetopnya peminjaman mudah dari pemerintah, akhirnya para developer properti ini udah nggak bisa main asal bangun apartemen pakai pinjaman dari pemerintah lagi. Dan per 2020 itu semuanya harus ngeberesin satu proyek dulu sebelum lanjut minjem duit lagi. Jadi udah nggak bisa bikin langsung banyak apartemen gitu secara sekaligus. Makanya nggak heran juga kalau di Cina itu ada salah satu kasus properti mangkrak terbesar atau bahkan terbesar di dunia yang sempat gue singgung juga di video lama gue. Yang nama developer propertinya itu adalah Evergrande. Yang total kerugiannya itu bisa sampai 2,44 triliun yuan. Atau kalau dirupiahkan itu bisa sampai 5 kuadriliun rupiah. Lebih lu bayangin. Dan itu semua karena mereka seenaknya bikin properti dengan duit pinjaman tanpa ngelarin proyeknya satu-satu. Akhirnya macet cash flow-nya. Dan akibat dari masalah ini yang jadi parah itu bukan cuma karena mereka-mereka yang beli jadi harus keluar pengeluaran lebih besar lagi buat bayar cicilan apartemen yang belum jadi dan juga harus bayar sewa rumah di tempat lain. Tapi yang jadi masalah lebih besar dari fenomena ini adalah orang yang penghasilannya udah ngepas banget buat hidup dan bayar cicilan apartemen, mungkin tabungannya udah dipakai buat bayar DP unit apartemen tersebut dan udah nggak ada sama sekali sisa uang buat sewa rumah ke tempat lain atau ngekos atau apapun itu, karena timeline-nya kan ceritanya apartemen udah jadi gitu ya. Seperti contohnya itu ada kasusnya seorang pria namanya tuh Tang Chow, yang dia sama tunangannya itu beli satu apartemen dengan harga $177.000, yang DP-nya itu ada di angka $74.000, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,2 miliar rupiah. Nah dia sama tunangannya itu tanda tangan kontrak di tahun 2019, terus mereka menikah dan berencana buat masuk ke apartemen tersebut setelah menikah. Tapi pada nyatanya sampai tahun 2023 pun apartemennya nggak jadi. Dan dia pada akhirnya nggak bisa tinggal di sana sama istrinya. Lu bayangin ini orang itu cuma kerja di restoran, masukin semua tabungan dia buat bayar DP apartemen, minta duit juga ke orang tuanya buat bantuin itu DP. Dan pada akhirnya ini orang nggak bisa tinggal di sana, bahkan sampai cerai lu bayangin. Sampai dia bilang di kesaksiannya kalau dia itu ya gue udah nggak punya apa-apa yang bisa gue lihat ke depannya. No apartment, no wife, getir sekali gitu ya. Karena apartemen men, cerai lu bayangin. Dan gak cuma dia, apartemen yang ada di provinsi Liaoning itu mangkrak dengan total 2.600 unit yang gak bisa dihuni.
Dan semua unitnya itu udah sold out, lu bayangin. Sampai akhirnya semua pemilik unit tersebut bikin surat terbuka untuk developernya supaya bangunannya bisa dilanjut atau mereka bakal mogok bayar cicilan bareng-bareng supaya makin pusing itu developer. Dan selain daripada protes-protes itu pun masih ada orang-orang yang lebih getir lagi sebenarnya kondisinya setelah ketipu sama proyek-proyek mangkrak di berbagai kota di Cina. Kayak yang terjadi di salah satu apartemen bernama Qingling yang ada di daerah Shanxi. Di sana itu sama kejadiannya dengan yang lain dengan proyek mangkraknya. Tapi yang di sini tuh bukan cuma bikin orang-orang yang beli rugi karena harus keluar biaya double buat sewa rumah di tempat lain. Di sini tuh orang-orang bisa dibilang nggak seberkecukupan itu. Sampai akhirnya ada hampir 100 orang pembeli unit mangkrak tersebut yang maksa tinggal di sana, loh bayangin. Dengan keadaan yang tentunya mengkhawatirkan juga. Gimana tidak mengerikan. Di sana itu di gedung mangkrak itu banyak keluarga yang tinggal tanpa ada aliran listrik, tanpa ada aliran air bahkan. Tembok-temboknya juga masih beton, belum dicat. Masih berdebu pastinya. Dan pokoknya parah banget keadaannya. Banyak perabotan sehari-hari di sana itu yang dibikin buat kebutuhan sementara doang. Kasur-kasur juga dipakein tirai biar nggak masuk debu. Pokoknya ngeri banget keadaannya. Itu karena orang pas-pasan yang beli apartemen-apartemen itu dan rumah-rumah itu. Dan itu semua dilakukan buat satu hal, yaitu supaya developer itu tidak kabur dan bisa melanjutkan pembangunan apartemen tersebut walaupun pelan-pelan. Itu setidaknya demand dari mereka. Dan kalau ngomongin secara finansial juga mereka melakukan itu karena udah gak ada cara lain untuk bisa tinggal. Udah benar-benar gak ada duit lagi buat di-spend ke penyewaan rumah. Dan apartemen yang satu ini juga janjinya selesai dibangun pada akhir tahun 2017. Tapi pada faktanya sampai 2022 pun masih banyak penghuni di sana yang tinggal tanpa adanya pembangunan lanjutan. Lu bayangin tinggal di gedung kagak jadi. Dan masalahnya juga memang tidak berhenti sampai ke developernya yang lepas tanggung jawab begitu aja dan gak ngelanjutin pembangunan. Karena mereka juga malah menyusahkan komunitas yang udah terbentuk ini dengan mau ngusir mereka secara tidak langsung. Karena setelah proyek yang mangkrak hampir 5 tahun lebih, si developer ini tuh malah naruh mobil di pintu masuknya supaya para penghuni yang udah tinggal di sana itu gak bisa masukin perabotan atau furniture baru. Jadi seakan-akan biar mereka gak bisa nambah barang buat hidup dan mungkin akhirnya kabur. Karena dengan adanya orang-orang ini yang tinggal kan akhirnya proyek ini jadi ada yang mantau gitu ya. Jadi gak bisa ditinggal begitu aja sebagai proyek mangkrak dan dibiarkan kosong tanpa penghuni. Jadi bisa lu bayangkan ya banyak banget orang-orang di Cina yang super sulit banget hidupnya ya. Dengan segitu banyak rakyatnya. Kalau lu gak mau kerja dengan gaji pas-pasan juga banyak yang mau gantiin lu. Makanya kenapa barang-barang banyak yang dibikin di Cina. Karena buruhnya murah sekali. Karena orangnya banyak banget. Bahkan melakukan praktik-praktik perburuan yang juga ilegal. Jadi mah udah hidup sulit, cari kerja sulit, gaji gak seberapa gede. Udah dikumpulin bertahun-tahun. Beli tempat tinggal, ternyata tempat tinggalnya mangkrak. Perkara developer-developer yang tidak melakukan perencanaan dengan baik. Karena yang tadinya bisa minjem duit pemerintah, tiba-tiba jadi gak bisa. Di stop peminjamannya semua. Sampai tuh gedung harus pada jadi semua. Dan sedangkan gue yakin mungkin duitnya pada gak cukup untuk nyelesain pembangunan gedung-gedung tersebut. Yes, ini adalah ironi. Kadang sering kali juga terjadi di negara kita ini. Jadi semoga yang kayak gini-gini kagak kejadian di masa mendatang. Karena udah mah kita susah banget sekarang beli properti, beli tanah dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan faktanya anak muda sekarang itu sudah bakal sangat sulit untuk bisa punya properti ataupun tanah sendiri. Tentunya ini menjadi konsiderasi yang sangat-sangat berat sekali. Kalau misalnya suatu saat lu akan memutuskan akan punya anak. Dan apakah lu bisa berpikir bahwa anak lu nanti di masa mendatang benar-benar bisa beli rumah di negaranya sendiri. Karena di Cina aja udah begitu, apalagi nanti kita semua gitu ya. Gak usah anak. Gak usah anak ya, kita aja sendiri ya maksud gue. Karena makanya banyak lah itu negara-negara maju yang akan berpikiran untuk child free aja. Karena pertama tidak mau, ada yang bergerak supaya tidak ngurusin atau gak mau repot. Ada juga yang ngurusin masalah supaya tidak menambah kompleksitas global warming. Ada juga yang memang tidak percaya bahwa dunia ini akan jauh lebih baik di masa mendatang saat anak-anak mereka tumbuh dewasa. Jadi banyak banget faktornya. Dan tentunya karena juga pastinya biaya hidup yang terlalu besar untuk menghidupi seorang anak di masa sekarang. Nah, menurut lo dengan konsep ini, apakah Cina akan terus banyak anak banyak rezeki? Karena konsep mereka juga mirip-mirip sama kita. Apakah lo nanti setelah menikah, apakah akan memutuskan untuk punya anak atau akan child free? Mari kita berdebat di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga ini tidak kejadian di negara kita. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di Aku Tolol selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa mencerdaskan kita. Sampai jumpa di RUU TNI selanjutnya. Kalau mau gue bahas. Karena itu pembahasannya kayak
masih panjang. Gue akan menunggu closure baru gue akan coba. Yang pasti nanti kalau gue akan berkomitmen satu kantor pengen turun ke jalan nih. Kalau misalnya ada demo-demo besar lanjutan. Jadi nanti gue akan invite lewat community tab, kita bareng-bareng dateng ikut demo. Bahwa anak-anak muda juga harus berkontribusi nih, kita yang cuma biasa ada di internet doang ini ya. Bye guys, see you on the next video. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.